1, 2, 3. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul di Aula BPP Pagar Jati, yaitu dalam rangka pembahasan masalah pembuatan rencana kerja dan pembuatan program. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat berupa nikmat Islam, sehingga kita semua bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan ini kita berkumpul yaitu untuk pembahasan mengenai rencana kerja dan program daripada penyuluh untuk diterapkan nanti pada tahun 2024. Di sini kebetulan kita juga hadir, yaitu mahasiswa dari Universitas Terbuka. Beliau akan mengikuti dari kegiatan pembuatan program ini. Nanti kita akan persilahkan pada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi biar rapat kita lebih enak, kita persilahkan kepada Mas Ujang Rahman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada Mas Ujang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Rahman Mulyana dari Universitas Terbuka. Saat ini saya ingin melaksanakan praktikum mata kuliah programa dan evaluasi pilihan pertanian. Di sini saya berada di BPP Pagar Jati dan didampingi oleh Pak Andi selaku petugas Balai Penelitian Pagar Jati. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih pada Mas Ujang yang telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan ini langkah awal yang akan kita laksanakan dalam pembuatan program dan rencana kerja, data-data yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu yaitu pada rekan-rekan para penyuluh di tingkat desa, yaitu untuk mengumpulkan data potensi desa. Adapun data-data potensi desa tersebut bisa diperoleh melalui dua sumber. Pertama, rekan-rekan bisa memperoleh data tersebut melalui kunjungan langsung ke balai desa. Hal tersebut disebut yaitu data primer. Selanjutnya rekan-rekan juga nanti diharapkan bisa langsung ke lapangan untuk mendata keadaan potensi desa yang ada di desa. Nah, data tersebut yaitu disebut data sekunder. Dari dua data tersebut nanti rekan-rekan diharapkan bisa membuat suatu rencana kerja, membuat rumusan daripada permasalahan yang ada di tingkat desa, sehingga nanti hasil daripada pendataan tersebut rekan-rekan diharapkan nanti bisa membuat suatu matrik rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan tersebut diperoleh yaitu dari rumusan masalah yang ada di tingkat desa. Selanjutnya nanti diharapkan penguasaan daripada potensi-potensi desa tersebut bisa rekan-rekan kuasai, sehingga untuk kedepannya nanti rekan-rekan bisa mengatasi permasalahan tersebut dan berdiskusi bersama perangkat desa, baik itu dari kepala desa dan juga berkoordinasi dengan kelompok tani, sehingga apa yang dibutuhkan di tingkat desa
terutama di tingkat kelompok tani, bisa saudara rumuskan dalam suatu matrik rencana kegiatan. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Saya harap nanti rekan-rekan bisa mengumpulkan yaitu identifikasi potensi wilayah terlebih dahulu, karena hal tersebut merupakan poin utama dalam hal kita membuat rencana kerja. Jadi kepada rekan-rekan nanti diharapkan semuanya bisa berkoordinasi agar bisa tercapainya suatu rencana kerja yang baik. Mungkin itulah penjelasan singkat mengenai rencana kerja dan potensi wilayah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Baiklah, langkah pertama dalam pembuatan program data yang perlu kita peroleh yaitu data potensi desa. Potensi desa tersebut meliputi keadaan wilayah kerja, sumber daya alam, data keadaan penduduk, lahan dan iklim yang termasuk di dalam sumber daya alam, yaitu terbagi lagi lahan sawah, lahan darat, serta iklim daripada topografi dan geologi serta iklim daripada wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu data keadaan penduduk. Data keadaan penduduk tersebut menunjukkan berapa potensi yang ada di desa tersebut, baik itu potensi tenaga kerja, sehingga nanti akan menunjukkan keaktifan daripada penduduk tersebut. Karena di data keadaan penduduk tersebut akan menunjukkan tingkat daripada pendidikan daripada petani, jumlah anggota keluarga, jumlah kakak, serta jumlah ketenaga kerjaan daripada di sektor pertanian. Selanjutnya data yang harus kita peroleh yaitu komoditas unggulan. Komoditas unggulan tersebut menunjukkan komoditas apa yang ada di desa tersebut pada wilayah di Pagerjati, yaitu tanaman pangan dan hortikultura. Adapun data-data yang kita peroleh dari lapangan yaitu padi sawah dengan luas tanam dan luas panen serta produksi yang sudah didapati. Selain itu ada juga padi gogo, jagung, kacang tanah, dan juga kedelai. Selain daripada tanaman pangan dan hortikultura, di wilayah Pagerjati juga terdapat komoditas seperti tanaman panen, tanaman sayur-sayuran dataran rendah, serta tanaman buah-buahan, baik itu berupa jeruk, durian, nangka, pisang, rambutan, dan lain-lain. Dari data-data pertanian tersebut, kita juga memerlukan data berupa tanaman perkebunan, karena mayoritas di Pagerjati petani banyak yang berusaha tani, yaitu tanaman kelapa sawit dan juga karet. Ini merupakan data-data yang sangat diperlukan. Selain data-data tanaman perkebunan, juga terdapat data peternakan. Di wilayah Pagerjati, produksi daripada peternakan juga sangat diminati oleh para petani, karena para petani selain daripada bertani juga beternak. Ternak yang dipelihara berupa sapi, kambing, dan ayam. Itulah merupakan data-data daripada data primer dan sekunder yang sangat diperlukan. Selain tersebut, data yang sangat mendukung yaitu
serta sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah, karena kedua data tersebut merupakan data pendukung apa-apa yang pernah diperoleh daripada wilayah tersebut, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti bantuan-bantuan yang ada yang telah disalurkan kepada kelompok tani tersebut. Adapun tujuan daripada yang akan dicapai dalam program penyuluhan yaitu meningkatkan pendapatan usaha tani serta meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap dalam berusaha tani mulai dari perencanaan yaitu RDK dan RDKK serta pengadaan agroinput, proses produksi, penanganan proses pasca panen sampai pada kegiatan pemasaran. Selanjutnya kita akan ke poin yaitu masalah. Nah, di sini masalah yang ada yaitu masalah perilaku berupa aspek teknis dalam berusaha tani serta masalah non perilaku yaitu masalah non teknis. Dari permasalahan tersebut nanti kita akan masukkan ke matrik daripada rencana kegiatan. Matriknya berupa yaitu rencana kegiatan penyuluh di wilayah kerja BPP Pagarjati. Dari data-data yang diperoleh, hal tersebut kita masukkan ke dalam suatu matrik. Yang pertama berisi tujuan, masalah, sasaran, selanjutnya metode kegiatan penyuluhan, lokasi, waktu, biaya, sumber daya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Dari rencana kegiatan tersebut nanti akan berupa teknis dan non teknis, sehingga akan terjabar apa-apa tujuan dan masalah. Selanjutnya nanti kita akan meletakkan poin-poin utama tersebut di sasaran seperti tanaman pangan, contohnya yaitu agar petani mau dan mampu memupuk padi sawah dan padi gogo dari 56% menjadi 58%. Masalah yang didapati yaitu baru 56% petani melaksanakan pemupukan padi sawah dan padi gogo. Adapun sasaran yaitu wanita tani 2 kelompok, sedangkan petani dewasa 15 kelompok. Selanjutnya yaitu petugas merupakan penyuluh pertanian. Metode kegiatan penyuluhan berupa dempot dan kursus tani. Lokasi Pagarjati, waktu kegiatan yaitu kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Dari bulan kapan akan dilaksanakan. Selanjutnya biaya dan sumber biaya. Penanggung jawab yaitu Korlu dan pelaksana penyuluh pertanian dan kelompok tani. Nah, mungkin inilah penjelasan daripada matrik rencana kegiatan penyuluhan. Demikian saya rasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.